Siren, tapi belum cerita kalau Siren. Aku pas banget kekliknya pas aku sakit banget itu. Aku minum obat aja nggak mau kan, keluar lagi. Dan aku harus operasi usus buntu. Mungkin banyak orang nggak tahu aku sempet suicidal, aku sempet asli udah taruh pisau di tangan, aku mau nabrakin mobil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Masya Allah, ini sudah hari keberapa ya? Kalau pembuatan ini kita di hari keempat bulan suci Ramadan. Terus ini hari keberapa kita udah stay at home aja. Kayaknya udah lama banget ya, udah 1 bulan lebih. Tapi gimana, mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat ya. Dan sekarang kita kembali lagi di Cerita Untung. Nah, sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, and comment ya. Oke, hari ini sebenarnya obrolan yang cukup dadakan banget karena semalam tuh teman aku Shiren Sungkar tiba-tiba WhatsApp aku terus dia bilang gini, kita ngobrol yuk, ngobrol sesuatu yang mudah-mudahan bisa bermanfaat, terus mudah-mudahan kita bisa menginspirasi orang daripada kita diem-diem aja di rumah nggak ngapa-ngapain. So aku mikir bener juga ya. Nah makanya hari ini kita udah janjian pengen ngobrol juga sama Kak Dewi Sandra. Kita pengen tahu sebenarnya seperti apa sih sosok beliau tuh sampai dia berani untuk hijrah, padahal kita semua tahu bahwa seperti apa karirnya beliau di masa-masa itu lagi top-topnya banget. Nah kita pengen tahu titik baliknya tuh sebenarnya seperti apa, termasuk juga Shiren Sungkar. Nah ya udah kalau gitu langsung aja yuk kita mau ngobrol sama 2 sahabat aku yang cantik-cantik banget. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, sekarang aku udah Zoom bareng sama sahabat-sahabat aku. Ini ada Shiren Sungkar dan juga Dewi Sandra. Aduh, nggak ngerti deh, asli nggak ngerti. Udah, kasih dia ngomong, biarin dia opening. Oke, silakan opening. Wah, tahan sumpah. Mbak Dewi, enggak, aku mau nanya satu-satu ya. Oke. Jadi kan sekarang memang lagi pandemi kayak gini ya. Aku berharap banyak video-video yang bikin, kan kita di rumah aja nih, selalu di rumah aja kecuali orang-orang yang memang terpaksa untuk bekerja di luar gitu, kayak yang masih jualan sayur, Gojek, kaki lima, beberapa masih dagang ini. Yang pertama, sebelum aku pengen korek tentang religiusannya sekarang, jadi bisa nggak sih share sedikit nih, karena orang tuh pasti ngiranya artis itu nggak kena dampaknya sama sekali karena kita masih punya saving, terus juga padahal mungkin orang nggak berpikir kalau kita tuh juga punya bisnis yang sangat amat terkena dampaknya. Itu contohnya kayak aku, Wisnu tiap hari kayak mikirin karyawannya ada di Malang aja ada 450 orang yang dia lagi sekarang gitu kan. Kayak mikirin mereka gimana kalau dirumahkan, tapi kalau nggak dirumahkan yang buka tinggal 2 cabang, 8 cabang harus tutup, dan itu kan pusing banget sebenarnya. Kalau kita alhamdulillah kita masih punya penghasilan lain nih, tapi mereka karyawan, mereka ada penghasilan lain selain di situ. Terus yang aku pikirin UKM yang naruh barangnya di toko Wisnu, di toko kita, itu nasib mereka gimana? Kita tutup, dan banyaknya itu dari mereka yang UKM-nya hanya taruh di tempat kita doang, kayak gitu kan. Jadi memang aku sih sangat banget kepikiran sama dampak ini. Takut banget kalau ini panjang, walaupun ya udah qadarullah ya, cuman kan kasihan gitu mereka. Maksudnya kalau Kak Dewi sama Kang Anita, itu dampak yang paling besar dirasain sekarang itu apa? Tapi plus minusnya deh. Kalau minusnya pasti material ada, tapi kalau plusnya, hikmahnya apa sih yang udah banget dirasain sekarang? Kak Dewi dulu deh. Ini pertanyaan pertama udah langsung berat ya. Kan Mikir iya. Sebenarnya apa yang saat ini dirasain sama Wisnu dan Shiren, mungkin Dewi dan Mas Agus juga sama kan. Kita punya
2 cabang Scoops, terus kita juga maksudnya ada beberapa bisnis yang sedang kita jalanin, dan mau nggak mau dengan kondisi ini semuanya udah mulai cut kan. Dan waktu pertemuan kita meeting sama mereka, aduh, tahu kan yang ngadepin ke teman-teman yang udah kita anggap kayak keluarga ya, karyawan, lihat mukanya kan, ya Allah Shiren, mereka udah tahu, kita udah tahu nih mau dirumahin, lu nggak usah ngomong juga kita tahu, dan mereka di titik yang mau marah juga nggak bisa, karena emang semuanya lagi kepentok gitu. Cuman mungkin saat ini ya yang lagi aku pelajarin, Shiren, adalah ini bukan tentang siapa yang punya dan siapa yang tidak punya. Ini bukan tentang siapa yang sakit dan siapa yang tidak sakit, tapi saat ini nih, pandemi ini sebenarnya lagi masalah hati kita nih sebenarnya gimana. Dan hati kita ini, dari dulu kan kita selalu merasa bahwa, oke, gue harus gini supaya gue bisa menyelamatkan A, B, C, D, E, F, G. Which is, itu bukan tanggung jawab kita. Satu sisi kita punya tanggung jawab mungkin untuk cari nafkah dan lain-lain. Tapi at the end of the day, yang namanya rezeki itu bukan dari kita. Rezeki itu benar-benar dari Allah. Dan jadi waktu aku lagi ngobrol sama teman-teman, akhirnya kita ngomongin ini secara serius bahwa ini sesuatu yang skenario Allah yang mungkin mengajak kita untuk fokus, jangan ke dunia terus, kali ini aja kita jangan dunia terus gitu yang kita fokusin, tapi kita memperbaiki urusan hati kita dulu. Dan akhirnya dengan kondisi ini aku kirim link terus kan ke teman-teman gitu, guys nanti aku kirim ya, kita sama-sama belajar ya. Akhirnya mereka pada nonton kajian ustadz, terus mereka pelan-pelan nggak bergantung dan nggak mau bergantung juga. Kita bilang jangan bergantung sama manusia ya, karena pasti akan kecewa. Jadi kita harus balikin lagi nih, hatinya harus di-reset, dibalikin lagi bahwa rezeki itu pasti punya Allah, bukan punya siapa-siapa. Termasuk kita, termasuk mereka. Jadi ya sekarang ini kita lagi belajar untuk menata hati. Itu sih yang paling dirasakan saat ini, Shiren. Hikmahnya yang benar-benar dirasain selain waktu sama tawakal itu apa? Yang kayak kesentil banget dengan adanya pandemik ini. Yang kita pusingin nih, misalnya sekarang ya, yang kita pusingin tuh apa sih? Apa, Shiren? Yang paling kita pusingin apa? Duit. Materi. Hah? Ya, tanggung jawab juga mungkin ya Kak Del. Semua itu nggak dibawa pas kita mati. Jadi aku yang kesentil nih melihat beberapa teman-teman aku ada yang udah meninggal karena COVID. Beberapa teman-teman aku ada yang meninggal bukan gara-gara COVID. Terus ada sosok-sosok yang mungkin kita kenal sama mereka ya. Misalnya ada Ashraf, terus ada Glenn baru-baru ini. And you're like, iya ya, kapan aja waktu selesai. Dan kita nggak bawa apa-apa kecuali kekhawatiran kita di dunia ini. Itu sih yang bikin aku kesentil banget, kayak gila nih, nggak bisa. Iya. Dengan atau enggak COVID ya, dikasih kayak aku contohnya ya Kak, aku yang di rumah kan tuh banyak banget. Tapi mereka benar-benar jadi jatuhnya mereka pasti mikirin diri mereka juga. Tapi karena aku menjaga hubungan baik ini, jadi lebih banyak yang kayak makasih ya Bu, ini itu, terus nanti kita doa bareng-bareng ya, pengen banget terus kerja di sini. Pokoknya kalau butuh apapun kabarin, dan itu aku banyak karyawan yang ngomong kayak gitu yang bikin aku tambah mewek jadinya. Maksudnya ada yang, Kak, aku kan juga ada travel kan. Iya. Apalagi travel ya. Cuman kalau ngomong masalah kesentil ya, kalau aku kesentilnya setiap bulan Ramadan gue sibuk kerja banget. Ya. Mikirin produksi, sibuk nelfonin konveksi, sibuk mikirin kenapa yang ukuran ini belum sampai, kenapa ini pusing ya kan.
sekarang Allah benar-benar yang kayak "Ya udah di rumah aja, nggak usah kerja, mau kerja apa, kantornya tutup." Gitu kan. Jadi kayak di situ tuh aku benar-benar mikirnya kayak yang ya Allah dari kemarin tuh kemana aja sih gitu kan. Masjid masih bisa dibuka tapi banyak yang kosong. Sekarang orang berbondong-bondong pengen ke masjid nggak bisa. Terus orang pengen berbondong-bondong umroh nggak bisa. Maksudnya benar-benar kesentil, manusia dari kemarin kemana aja sih? Selama masih sehat dan nggak ada virus ini, ngapain aja gitu loh. Selama masih ada kesempatan. Wah itu aku pas denger kajian itu, sesek banget sih dengernya. Maksudnya, tapi sisi lainnya banyak banget waktu yang Allah kasih, jadi aku bisa sama anak-anak, suami, walaupun Wisnu di ruangannya sendiri terus, karena pusing Sama, kan suami ibu sama suami saya. iya kan, pusing ya, nggak apa-apa lah biar. Kasihan soalnya mikirin hidup orang, ya kan mikirin karyawan. Cuman ya Makanya apalagi kan kayak suami ya Mas Ari kan memang bergeraknya kan di IO gitu. Kita nyari nyelenggarain suatu acara yang berkaitan sama crowd orang-orang gitu. Nah, otomatis sekarang juga berasa banget ya, mungkin sama lah kayak travel juga sama halnya juga nggak bisa. Nah, termasuk juga kan kayak tahun ini Hijrah Fest pun juga harus Hijrah Fest from home gitu. Emang banyak banget sih jadi pembelajaran kita gitu, karena walaupun ini kan semua nggak ada yang pernah punya pengalaman yang sama seperti ini gitu. Mau bicara sekitar 10-50 tahun yang lalu juga belum ada gitu. Malah sebenarnya kita harus bersyukur ketika kita dikasih cobaan kayak gini, pandemi kayak gini, tapi alhamdulillah kita udah ada teknologi yang canggih banget. Coba kalau misalnya 20 tahun yang lalu aja kita kena kayak gini gitu. kebayang ada gosip Spanyol waktu Perang Dunia Kedua kan? Makanya banyak yang stres, banyak yang bunuh diri gitu kan. Kita tuh masih bersyukur banget, masih ada teknologi dan lain-lain gitu. Ya emang benar sih, balik lagi kita harus cari solusi juga dari semua ini, bukan jadi sekedar ya udah mau gimana lagi kita terima gitu. Cuma ya kayak sekarang kan ya solusinya adalah alhamdulillah sekarang kajian bisa online. Mungkin kan awal-awal kita bingung, wah gimana nih nggak bisa kajian, nggak bisa apa gitu. Ya tapi alhamdulillah ternyata bisa online. Terus juga kayak tarawih juga kan nggak di masjid. Cuma ingat juga katanya kan dulu juga Nabi Muhammad SAW juga dulu emang nggak tarawih juga nggak di masjid. Mungkin dia juga tahu gitu, maksudnya Rasul juga tahu bahwa ya mungkin akan ada kejadian-kejadian seperti ini. Jadi emang lu nggak wajib kok di masjid, tapi lu bisa ngelakuinnya di rumah juga gitu. Jadi kayak semakin mensyukuri aja sih dengan apa yang sekarang kita alamin. Jadi sama-sama kita doa bareng. Biasanya nggak bisa jamaah. Karena kalau Wisnu biasanya terawih selalu di masjid, sekarang bisa di rumah. Kamu tahu nggak hikmah terbesar tahun ini Ramadan? Apa? Hikmahnya bisa ngobrol sama Imam terawih itu tiba-tiba jadi banyak banget. Oh iya. Ya sih. Iya kan? Semua imam-imam kita laki-laki dipaksakan sekarang harus jadi pemimpin, harus baca itu namanya Quran. Iya kan? Terus harus mengajak keluarganya untuk ini, ayo Shiratal Mustaqim yuk. Ya. Skenario Allah tuh keren banget sih. Kalau aku sih lihat itu ya, keren banget, keren. Iya, Masya Allah. Mas Ari baca imamnya gimana? Mas Ari. Mas Ari udah hafal Al-Muluk loh. Wih. Masya Allah. Alhamdulillah. Tapi aku juga sama Ustadz Adi terus ya. Karena takut ketemu Ustadz Adi kan, jadi harus kayak gitu. Keren banget sih, Masya Allah. Maksudnya aku juga bersyukur banget gitu. Mas Ari tuh untung dia nggak ada di sini, jadi aku bisa ngomongin dia. Jadi Kan yang baik-baik. selama ini kan aku tuh sama dia tuh bayangin ya, udah jalan 15 tahun kan pernikahan kita. Wow, udah 15 tahun. Keren. Alhamdulillah tahun ini. Masya Allah, Masya Allah. 15 tahun. Terus Lama. kan kita benar-benar baru belajar itu kan baru berapa tahun belakang ya. Tapi ya senangnya itu progresnya beliau tuh senang banget gitu. Jadi kalau dulu
biasa kan kita sholat ya paling kalau nggak trikul ya udah gitu kan, paling ya nggak jauh dari itulah gitu. Nah tapi sekarang alhamdulillah banyak banget surat-surat yang aku aja, surat apa lagi nih, surat apa lagi. Jadi kayak semakin memotivasi diri gitu. Jadi kayak ayo harus belajar lagi. Dan alhamdulillah Mas Ari juga kayak, ayo kamu udah bisa al-mok belum? Misalnya kayak gitu contoh. Terus kita yang kayak yaudah ya main sambung ayat. Mungkin kalau dulu nyanyi bareng gitu, misalnya di kamar mandi nyanyi saling ini duet-duetan. Sekarang sebelum tidur ya kita bisa saut-sautan sambung ayat kayak gitu. Masya Allah. Alhamdulillah sih, doain ya. Amin. Ini aku mau nanya yang lain ya, selain corona ya. Ini sebenarnya jangan bosan ya ngomongin hijrah itu, jangan bosan karena kita nggak pernah tahu tiap orang yang beda-beda nonton terus terinspirasi dan mencari hidayah itu. Kita nggak pernah tahu. Nanti insya Allah bisa jadi amal jariah. Nah, aku nanya Mbak Dewi dulu deh. Sama aku mau nanya Kak Dewi dong. Nih ya, kalau aku waktu awal-awal banget, mungkin banyak orang nggak tahu, aku sempet suicidal, aku sempet asli udah taruh pisau di tangan, aku mau nabrakin mobil, tapi ada time tuh lagi peak-peaknya, lagi nyanyi, cuman di saat bersamaan itu nyokap lagi sakit, gagal ginjal, terus lagi kasus rumah tangga, terus pokoknya hal-hal yang membuat aku yang gila ya, gue kayaknya jahat-jahat banget juga enggak ya, gue gak pernah nyuri, gue gak pernah nyolong, gue gak pernah nyakitin orang dari hati gitu ya, kok diginin terus ya, terus kok diambil nih orangnya satu-satu, kayak yang ya Allah emang gini banget ya hidup ya. Yang Wisnu juga sampein waktu itu punya uang, punya popularitas, tapi tetap aja hatinya, coba bayangin suicidal tuh berarti gue udah berarti orang yang benar-benar udah lost banget kan. Dengan semua kemampuan yang aku punya, ternyata aku nggak punya solusi, bener-bener nggak punya solusi, sampai akhirnya gue kayak orang tahu nggak sih orang yang lagi stres yang kemana-mana cuman bengong, diajak ngobrol nggak nyambung, cuma liatin orang aja kayaknya gitu. Tapi giliran naik ke atas panggung konsen gitu, nyanyi turun panggung langsung gini lagi. Asli itu aku ada kali 2 tahunan ya, sampai akhirnya aku ketemu nih sama orang-orang yang ini pakai hijab. Setiap ketemu, dan salah satunya tahu nggak, Shiren? Saskia. Aku lagi datang ke Dasyat. Waktu itu Saskia baru pakai hijab sama Irwan. Ada di situ, terus aku cuman yang, Kia, apa yang buat lu pakai? Kak, gue nggak tahu, tapi gue tenang banget, dan gue seneng banget, dan gue, ketemu Kia, terus abis itu ketemu siapa lagi yang udah pakai hijab, terus ketemu lagi orang-orang random di jalan yang, Mbak Dewi, apa kabar? Sedangkan orang-orang lain tuh kayak, kalau lihat gue ya, kayak yang, ini dia nih perempuan bermasalah. Jadi udah judge duluan, tapi orang-orang yang hijab mungkin karena udah gak sibuk dengan nonton gosip-gosip dan lain-lain, jadi mereka yang kirimin apa gitu, kirimin makanan. Terus salah satunya Mbak Lia Nanang, kita ketemu di supermarket, baik banget di situ, terus minta nomor telepon, dan karena lagi stres dan nggak mikir, kasih nomor telepon ke dia, terus dia kirimin WhatsApp terus untuk ke kajian. Yang buat gue yang, ini apaan sih, kajian penting banget ya. 1 tahun dia kirimin ke aku. Sampai akhirnya aku menyerah, aku bilang, you know what, udah, gue udah cari solusi kemana-mana, mungkin aja nih solusinya ada di sini. Akhirnya datang, duduk di kajian, dan Masya Allah pas duduk itu kayak tahu nggak sih yang pertanyaan-pertanyaan yang kita ada di dalam pikiran, Allah, kok gini amat sih, kok gue capek banget ya dengan hidup. Terus di kajian itu dijawab, buka ayat ini, lah ini dia nih jawaban yang gue cari. Allah ngomong gini, ada nih Allah ngomong kayak gini di dalam Al-Quran. Ya kan namanya kita nggak pernah baca Al-Quran, ya kan? Jadi aku ya,
oh gila keren banget. Terus nanti nanya lagi, terus ada lagi jawabannya. Coba lihat di ayat ini. Oke. Wow. Jadi kayak orang baru ketemu sama pacar lamanya yang gue selama ini jatuh cinta sama dia, terus baru ketemu nih, baru ngerasain yang ting 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 ting. Nah, kayak gitu. Terus akhirnya belajar lagi, cari lagi, sampai akhirnya ya ada di titik ini. Dan sampai detik ini masih jatuh cinta, Dek. Jadi setiap buka Al-Quran cuma ya Allah, segininya ya, sedetail itu ya. Kan namanya baca Al-Quran kan sekali masuk, kedua kali, ini toh maksudnya. Kok lebih dalam ya Allah, kok Allah keren banget sih. Terus baca lagi kayak, ya Allah segitunya cinta. Jadi semakin ya, emang Allah tuh paling tahu isi hati manusia. Jawabannya tuh benar-benar dikasih ketika hati kita siap. Kayaknya waktu itu karena gue udah di titik 0, jadi kayaknya dikasih ting, satu. Jadi terima. Ya Allah gini ya, mau. Sampai sekarang. Jadi nggak ada kata penyesalan, karena justru karena udah ngerasain gila ya, ini agama kenikmatannya tuh nggak bisa udah deh, kalau mau dibalikin ke zaman dulu nggak ada papanya. Kalau aku sekarang merasakan diambil nih agamaku, gila, aku akan stresnya akan 10 bahkan 100 kali lipat daripada yang kemarin-kemarin itu. Gitu sih. Kak Deo, ya. Ketika itu Kak Deo itu apakah langsung in love banget sama kajian yang pertama itu, atau juga sempat pernah ada perdebatan hati nggak sih? Karena kan pada dasarnya mama kita emang udah muslim gitu kan. Kadang tuh kita tuh kayak aku lahir udah muslim gitu. Tapi ketika aku muslim tuh nggak belajar gitu banget gitu. Malah kadang ada banyak pertentangan yang maksudnya kayak nggak apa-apa tahu gini. Misalnya kayak dari lingkungan gitu, nggak usah terlalu gimana banget lah, kita tuh muslim tuh gini-gini aja, santai aja. Biasa-biasa aja. Jangan lebay. Nggak usah lebay-lebay banget lah. Juga kita tahu kok, yang penting kita sholat, kita baik, kita udah ngikutin apa semua. Nah itu kan pasti beda gitu dengan apa yang Indra kata orang itu istilahnya hijrah gitu kan. Nah Kak Dewi saat itu emang apakah ketika belajar kajian itu langsung benar-benar secinta itu, atau ada proses-proses sebelumnya yang sebenarnya sempat ada yang kok gini kok gitu? Ada banget. Yang namanya kita lagi mencari kan pasti kita mencari kebenaran kan. Dan kita juga punya persepsi kan, kita selama ini yang gue tahu yang bener ya ini, yang gue jalan ini bener nih. Pas ketemu sama si guru-guru itu, aku ambil kesempatan dan bener-bener nggak mau sok malu, nggak mau sok pinter, justru udah kita hajar aja deh. Gue lagi mau cari kebenaran nih soalnya. Jadi kalau ada ngomong misalnya A gitu ya, kayak di awal-awal, perempuan itu harus pakai hijab. Mohon maaf, aku langsung kenapa? Kan sekarang ini banyak yang kita lihat nggak pakai hijab dan mereka tetap muslim. Emang Allah sesadis itu? Terus dikasih jawabannya. Coba kita buka ya di ayat ini. Tapi kan untuk nangkep kayak gitu nggak langsung. Gue masih nggak mudeng nih, nggak bisa nih, nggak nyambung, karena kita selama ini udah didoktrin ya hatinya aja dulu. Ya dihijabin. Iya kan, hatinya aja dulu diperbaiki, sholatnya aja dulu diperbaiki, apanya dulu lah diperbaiki. Ya kalau semuanya mau diperbaiki, yang ada nggak pakai hijab. Ya betul. Iya kan? Iya. Jadi ya, sekarang kita mulai dengan sesuatu yang bisa kita lakukan dan yang paling cepat. Sebenarnya kan orang mikir pakai hijab tuh susah banget. Justru nih karena kita udah ngejalanin, hijab itu adalah level yang paling rendah. Ngerasain gak sih? Iya. Karena setelah itu kita belajar, gila, gue ketinggalan banget nih. Belajar Al-Quran, bacaan, hafalan, sholat, fikih, apa. Ya Allah, selama ini gue ketinggalan itu tuh. Seru sih. Makanya semakin belajar, semakin yang, gila. Ini agama keren. Keren udah. Banget.
Apalagi kalau lagi baca Quran sama terjemahannya, aku pernah cari tahu tentang, misalnya aku pengen tahu tentang ceritanya Nabi Yusuf gitu ya. Kalau searching itu kan kadang-kadang gak detail banget. Gue mikir, ngapain gue searching? Kenapa gue gak baca aja surat Yusuf? Gue baca, itu kayak baca cerita loh. Keren ya. Masya Allah. Ada beberapa yang harus kita cari lagi misalnya di tempat lain gitu. Tapi di situ udah dijelasin semua. Cuman kan kadang-kadang bahasa Al-Quran aku nggak ngerti. Iya. Itu aku catat, aku tanya Ustadz, oh maksudnya itu kayak gimana Ustadz? Maksudnya kalimat ini apa? Makanya ada tafsir kan. Kita drama ya kayak di sinetron ya back sound-nya. Ada kita lagi di belakang lo. Kalau udah ngomongin titik balik hijrah sih, wah itu luar biasa banget. Siren tapi belum cerita kalau Siren. Gue mah panjang. Gue galau waktu itu. Alisa udah dimimpiin semua orang udah begini. Kok gue nggak dimimpin? Gue dosanya banyak. Sedangkan Wisnu udah jenggotan, pusing nggak? Iya. Gue panjang. Kalau gue panjang. Cuman titiknya gue sama-sama kayak lo sih kak. Kamu kan sakit ketempan air panas. Kalau aku waktu itu hamil besar, aku muntah-muntah parah, diare banget, gak bisa minum obat sama sekali. Minum, keluar lagi muntahnya sampai hitam. Karena gak tahu perasaan apa. Ini Adam apa Hawa? Adam. Kan waktu hamil Adam Adam. aku pakai kerudung. Oh iya benar. Aku sampai di titik yang bilang, Wisnu tuh maksudnya aku bersyukur banget. Nah gini, mungkin ada yang nonton, ada yang suaminya baru belajar, terus tiba-tiba keras. Sabar. Aku pernah ngelewatin kok, Wisnu tuh saklek. Gitu ya. Iya, karena orang baru belajar tuh biasa. Kalau sekarang Wisnu saring, saklek dan garing. Garingnya gini. Dahsyat, garingnya dahsyat. Gue udah bilang, ya lu kalau OVJ syariah, lu masuk nih. Gak ada yang ketawa, tapi ketawa gue doang. Cuma dia doang yang ngerti ya. Gak, tapi saklek banget ya. Tapi akhirnya dia ngaji sama Ustadz. Macam-macam lah. Malah dia ditegur sama perempuan tuh nggak boleh kayak gitu. Perempuan itu tuh pelan-pelan dikasih taunya. Kamu tuh sebagai orang Islam harus nunjukin the beauty of Islam ya, jangan yang kerasnya. Orang kabur dong. Iya dong, apalagi kayak aku bebel. Anak muda, nikah 21 tahun. Gimana? Mau teriak. Kan dia bawa-bawa umur lagi nih. Kan kak, aku tuh nikah umur 21 tahun, dia lebih galak dari Maksum karena gue kaget. Gue stres, gue baru lepas dari bapak gue disuruh pakai kerudung, ketemu kerudungan. Ya kan, karena gue kayak nggak, gue pengennya dari hati gitu. Cuman akhirnya Ya sama, pasti kan kita juga dulu gitu kan, pengennya tuh dari hati apa segala macam. Tapi kadang dari hati itu kayak Kak Dewi enak gitu, pas langsung ketemu langsung kayak waduh cinta. Nah ini kita udah kayak dikasih kayak kanan, keluar kiri, kanan, keluar kiri, kanan, keluar kiri, parah sih. Makanya parah. Tapi di momen yang aku sakit itu, aku sebenarnya udah galau. Dari berapa minggu sebelumnya, aku udah capek. Wisnu tiap hari kayak yang cantik deh kalau pakai kerudung, pakai mukena cantik banget, pakai. Masya Allah. Aku mau makeup, mau bibir biru, gak dipuji loh. Biru kayak keracunan. Ya iyalah bibir lu biru. Nah, maksudnya gue mau makeup kayak apa? Gue mau secakep apapun jangan dipuji sebenarnya. Terus kayak yang lu cantik banget, pakai kerudung, pakai mukena. Aduh, sih aku cantik banget, digituin setiap hari. Gerah kan lama-lama kan. Bilang, Bi udah deh, kamu tuh udah Masya Allah, kamu udah doain aku, kamu udah ceramain aku setiap hari, kamu udah ngajak. Insya Allah nanti dosa ditanggung masing-masing. Nantangin neraka ya kan. Udah, kayaknya masuk surga pasti. Urusan akhirat aku yang tanggung. Lagu kan. Tapi di situ Wisnu nangis yang kayak, Bi, maaf ya, surga neraka itu urusan Allah, aku tahu. Tapi aku akan nyesel banget kalau kamu gak ada umur, tapi kamu tuh belum nutup aura, dan aku gak rela, dan aku akan nyesel banget ngelihat
istri yang aku cintai harus nanggung akibatnya gara-gara aurat kayak gitu. Di situ tuh aku tuh kayak yang ya Allah, ini orang kok tulus amat mikirin akhiratnya gitu. Dan dia selalu bilang, Bi, aku tuh pengen nikah, aku pengen cita-cita aku tuh satu, aku tuh pengen ngumpul di sorga. Terus gimana aurat kamu tuh gimana? Aku yang tahu. Tapi kamu gak akan bisa nanggung akibatnya nanti. Kamu gak bisa ngomong sekarang kayak gini, di akhirat kamu akan nyesel kayak gitu. Pas banget kekliknya pas aku sakit banget itu. Aku minum obat aja nggak mau kan, keluar lagi. Dan aku harus operasi usus buntu hamil 7 bulan. Dan itu aku stres hamil pertama, aku harus dibelek, sininya anak, itu aku stres banget sih. Aku nangis terus-terusan dan aku nggak pernah shaking sampai ketakutan mati kayak gitu. Terus lu pas banget, sama banget. Bis itu ngomong di situ, aku bilang, ya ngaji dong, apain gitu biar aku agak tenang gitu kan. Terus dia udah ngaji segala macam, aku tetap gak tenang. Dia bilang, Bi, kamu sholat, kamu sebagai muslim puasa, terus kewajiban apa yang belum kamu penuhi? Wah, di situ aku langsung kepikiran sih. Gak ada filter ya? Lep. Ini gak ada filter kamu. Ya, kalau mau melahirkan, kamu mau operasi, kamu hidup mati ini. Kamu yakin kamu sanggup? Kamu yakin kamu mau nutup aurat pas di kafan? Aku gak bisa mikir loh, Kak. Aku Stresnya dalam arti gue tuh takut. Dan gue tuh langsung kayak inget dosanya tuh banget. Dan aku bersyukur atas perasaan itu. Karena itu hidayah menurut aku. Ya. Dan itu perasaan yang gak bisa dibeli. Dan aku bener-bener kayak, aku bulan depan, berapa hari lagi tuh bulan puasa. Aku bulan depan kayaknya aku pengen banget pakai kerudung gitu. Dan dia nangis kan. Padahal di situ aku masih gini kan, emang dasar ababil gitu ya. Iya kan, kayak kalau aku pengen pakai kerudung ini, aku pengen pakai kerudung ini bulan depan. Mungkin aja nih kalau yang ketok pintu habis itu yang jenguk teman-teman aku yang agak gesrek gitu ya, kayak pakai kerudung kan. Coba yang datang Vegeta langsung gitu jangan itu ya. Oh, yang datang siapa? Siapa? Sayang, ya kan? Siapa? Orang pertama yang ketok pintu abis aku ngomong jilbab, Oki datang jenguk aku. Masya Allah. Wisnu nangis. Kata Dewi. Iya, Wisnu nangis ngomong kayak gini. Ki, Shirin pengen pakai kerudung. So, Oki nangis juga. Ini kayak diatur dan itu gue jadi tambah nangis sih. Itu aku bilang Masya Allah, alhamdulillah dikasih kesempatan kita semua langsung kayak gitu. Wah, ini untung nggak ini datang, gue bisa berubah lagi nih hati gue. Oke lah yang datang, dia kayak ngomong apa nih? Tapi Masya Allah sih, maksudnya semua orang tuh pasti punya titik baliknya masing-masing. Dan aku bersyukur banget, Wisnu tuh pelan-pelan banget ngajarin aku. Kerudung aku aja kan masih kayak layangan ya. Naik turun. Semua tuh proses. Kerudung pun juga ada satu. Aku waktu acara Berita Islami masa kini, nggak tahu kenapa waktu itu jadi kepengen banget kerudungnya agak panjangan dikit gitu kan. Karena dulu kan masih ketat banget. Jadi aku pun nggak mau ngejudge mereka karena semuanya butuh proses dan aku pernah di proses itu gitu. Pas kerudungnya, aku bilang sama Wisnu pas bulan puasa setelah udah berapa tahun pakai kerudung kayak, terus dia bilangnya tumben kerudungnya bagus, panjangan dikit. Terus aku bilang, ya kayaknya mulai hari ini aku mencoba untuk pakai yang longgar deh, kerudungnya aku mau panjang. Dia nangis loh. Dia bilang, makasih lu bantuin aku di akhir. Itu baperan banget ya ternyata. Baperan banget loh. Thank you, makasih banget nangis ya. mau dengerin aku. Gue tuh kayak, kok gue kayaknya bebel banget sih. Kayaknya kok susah banget dinasehatin ya, sebel deh. Ya semua orang punya masing-masing gitu. Desi ini ntar 2 jam editor gue meledak nih kepalanya. Ini aja dong, satu terakhir Kak Dewi. Kasih ini juga dong, kasih tips atau apa gitu buat Kak Dewi tuh gimana sih sekarang itu kan kalau kita lihat Kak Dewi tuh kayak komit banget gitu loh untuk belajarnya gitu. Pernah nggak sih ngalamin naik turun juga? Terus gimana sama Mas Agus tuh bisa solid banget, menurut aku tuh kalian tuh keren banget gitu loh.
saling mendukung dan saling support gitu. Nggak kayak apa ya, kadang tuh ada beberapa pasangan tuh yang terlalu kamu harus apa, tapi aku lihat tuh Kak Dewi sama Mas Agus tuh orangnya santai banget gitu. Walaupun kayak apa ya, kan kalau aku sama Shiren kan kita sama-sama punya suami yang kerjanya di entertainment gitu. Jadi kita tuh tahu lah seperti apa. Kalau Mas Agus kan bukan gitu, tapi dia sangat memahami itu dan menurut aku tuh keren banget. Dia bisa blend sama siapapun. Masya Allah. Itu apa ya, lagi-lagi skenario Allah ya. Soalnya Mas Agus memang bukan di dunia entertainment, tapi dia orang di balik layar. Jadi tahu bagaimana untuk komunikasi, treat, terus apalagi untuk, kan kita orang entertainment tuh egonya gede-gede banget kan sebenarnya. Pokoknya pengen semuanya all about me. Nah, mungkin Mas Agus tuh punya cara komunikasi yang menurut aku asik banget, sehingga kita jadi lebih open-minded, terus lebih bisa berekspresi tanpa, ini nggak tentang gua melulu ya, dan bukan tentang lu juga, ini tentang kita, dan apa sih prinsip dan tujuan kita ke depannya mau ngapain. Jadi emang bener sih, emang sosok imam itu akan memudahkan kita, kan perempuan memang mau dipimpin sebenarnya. Betul. Pada kodratnya itu memang sebenarnya we want to have a partner yang sebenarnya tahu visi misinya kemana. Nah, alhamdulillahnya Mas Agus kan sudah punya basic ya. Jadi ketika aku lagi mulai belajar, dikasih support dan dikasih kesempatan untuk aku, paling enak gini kan, kalau kita salah, kita belajarnya bisa lebih. Gue tahu nih kemarin gue udah salah di sini nih, dan gue akan ngulangin lagi. Nah, Mas Agus masih kasih kesempatan untuk belajar, terus kalau salah, ya udah bangkit lagi, ayo dong. Gimana caranya? Jadi dikasih kesempatan untuk mandiri juga. Tapi tetap dalam konteks dan koridor yang dijagain sama beliau ya. Nah, terus akhirnya apa yang membuat aku tetap kalau dibilang saat ini aku tuh lagi semangatnya untuk belajar karena sosok gurunya benar. Kalau gurunya tuh nggak bisa kontrol. Kan kita belajar tuh kan pakai hati sama logika kan. Agama ini kan hati sama logika. Kalau logika kita nggak bisa dijawab, kayaknya, gue nggak puas lo tadi, gue belum dapet nih maksudnya apa. Nah sekarang tuh guru-guru kan keren-keren banget ya. Apalagi Shiren kalau udah ngomongin masalah kematian, Ustadz Umar Mita itu udah the best tuh. Iya kan, kalau mau ngomongin masalah Al-Quran, Ustadz Adi Hidayat. Kalau mau ngomongin soal belajar dan menggali ilmu, menurut aku saat ini Ustadz Nuzul Zikri, Masya Allah. Siroh, Ustadz Halid. Siroh, ya. Jadi guru yang tepat itu penting. Karena agama ini lu mau jalanin sendiri akan berat. Terus ada kemungkinan untuk kita salah tafsir tuh besar banget. Dan kan ini agama kan harus balik lagi ke Al-Quran, balik lagi ke dalil, balik lagi Al-Quran, balik lagi ke hadis, balik lagi ke situ. Nah kalau kita udah main sendiri, udah deh kemana-mana. Dan banyak juga kan yang kemana-mana, akhirnya jadi berdebat lagi, salah lagi. Jadi ya agama ini lagi-lagi agama yang keren, tapi agama yang butuh fokus dan butuh hati yang tulus untuk belajar. Nggak boleh ada ego, sok tahu, sok pinter, sok jago, udah Allah, gue lebih tahu daripada Allah. Jangan diatur deh, nggak bisa. Keren sih. Tulus, jangan sok ego, sok tahu. Karena benar sih, ketika kita ngerasa, kayaknya ini, kita kan pasti punya persepsi sendiri gitu, pemahaman sendiri, tapi itu yang malah bikin kita jadi tersesat nggak sih? Iya, ya. Masalah iblis nggak masuk surga itu gara-gara apa? Iya. Dia merasa lebih baik kan? Pinter, baik. Gue tuh lebih pintar daripada manusia. Gue lebih pantas. Sifat itu yang menjadi kehancuran kita kalau nggak bisa dikendalikan. Benar.
Pokoknya semangat buat teman-teman di rumah yang lagi mau belajar agama lagi. Kita semua di sini belajar. Kita nggak pernah mau bilang yang udah belajar hijrah duluan itu lebih baik, enggak. Never ending belajar. Wah, kita Nggak ada ada PR dari guru-guru kita aja kayaknya ini dari SD kemana aja. Nyesel nggak sih? Nyesel. Nyesel. Itu yang diingat tuh pas waktu habis kita Quran SD. banyak. Kita jus 30 nggak kelar-kelar, ya kan? Cuman nggak apa-apa. Insya Allah Maha baik. Allah akan menghargai semua proses hambanya. Ya, proses hambanya. Mudah-mudahan kita pun meninggal di kondisi kita tetap belajar terus-terus dan menuntut ilmu. Amin. Pokoknya saling mendoakan, cari lingkungan, karena lingkungan Ingat. penting banget. Ingat Imam Syafi'i khatam 2 kali sehari. Ya Mbak, kita satu jus dulu ya Mbak Den. Aduh, Masya Allah. mudah-mudahan ini cepat selesai. Atau sampai kapan nih kita? Amin. Tapi banyak Amin, berdoa, amin, ya gengs. Allah. Ini bulan Ramadan, Allah mengobrol pahala dan insya Allah, siapa tahu banyak yang doa di bulan puasa, banyak yang tembus langit. Kita nggak pernah tahu. Bismillah ya, dikabulin corona ini berakhir. Amin. Masya Allah. Assalamualaikum. Amin. Dah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Yamini, Dashira. Kata Des. Alhamdulillah, baru aja tadi kita udah ngobrol sama wanita-wanita hebat, sahabat-sahabat soleh. Dan selesai sudah. Awalnya kita cuma 1 jam ya rencananya ya, tapi Masya Allah ternyata bertambah. Ini nggak tahu nih berapa jam sih kita. Udah 2 jam, hampir mau 2 jam lebih guys. Tapi Masya Allah mudah-mudahan ini bermanfaat semua. Ini benar-benar heart to heart kita seperti apa. Walaupun kita sering bareng, tapi kita tuh nggak pernah ngebahas tentang lu kenapa sih hijrahnya seperti apa. Tapi lebih kayak aku kan istilahnya aku juga baru untuk berhijab, tapi mereka itu sama sekali nggak nanya kenapa bisa berhijab, kenapa lo begini, kenapa begitu. Baru sekarang kita ngobrolin soal ini karena ketika aku berhijab terus aku datang untuk bertemu sama mereka untuk belajar, mereka tuh merangkul banget. Yang ada tuh mereka kayak yuk kita mau belajar sama-sama, dan dia nggak pernah bilang gini kamu mau tahu soal apa, enggak. Tapi mereka selalu yuk kita belajar sama-sama. Aku juga, maksudnya mereka juga masih belajar, jadi aku ngerasa kayak benar-benar dirangkul banget sama mereka. Jadi mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita semua bisa terus menggali kebaikan-kebaikan lebih banyak lagi, kita bisa beribadah lebih banyak lagi karena ini bulan yang suci, bulan yang dimana kita semua ibadah kita tuh dilipat gandakan sama Allah. Jadi mudah-mudahan perbincangan tadi juga bermanfaat. Insya Allah kita akan ngobrol lagi sama siapa aja yang kira-kira bisa menginspirasi teman-teman semua. Kalau gitu aku juga pamit ya. Tapi jangan lupa untuk selalu subscribe, comment, and like di Cerita Untung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.